Di balik kematian Syekh Siti Jenar, tersimpan pertarungan batin antara kebenaran dan ketakutan, antara suara nurani dan kekuasaan. Sebuah kisah yang tak sekadar sejarah, melainkan cermin bagi jiwa yang mencari Tuhan dalam dirinya sendiri. Banyak yang mengenalnya sebagai tokoh sesat, tapi bagi sebagian lain, Syekh Siti Jenar adalah simbol pencerahan. Seorang yang menembus batas syariat menuju hakikat, yang mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan, bukan di langit, tapi di dalam diri. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang hidup di masa awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia bukan sekadar ulama, tapi seorang pencari kebenaran sejati. Setelah berguru pada banyak wali dan sufi, ia mencapai tahap kesadaran bahwa Tuhan bukan sesuatu yang jauh, melainkan dekat, bahkan melebur dalam diri manusia. Titik awal dari sebuah kontroversi. Ajaran Siti Jenar mengundang kegelisahan. Bagi masyarakat awam, ucapannya terdengar berani, bahkan menyalahi syariat. Para wali songo, penjaga syariat Islam di tanah Jawa, menilai ajaran Siti Jenar terlalu berisiko jika disebarkan secara bebas. Bukan karena mereka membenci kebenaran, tapi karena mereka tahu kebenaran yang terlalu tinggi, jika disampaikan tanpa kesiapan batin, bisa menyesatkan mereka yang belum siap memahami. Disinilah benturan terjadi antara ajaran lahiriah dan hakikat batin. Siti Jenar dipanggil ke hadapan Dewan Wali di Demak. Dalam pertemuan itu, beliau tetap tenang. Ketika ditanya tentang imannya, ia menjawab, "Imanku adalah Allah yang hidup dalam diriku." Jawaban itu mengguncang para wali. Mereka melihat kebenaran, tapi juga bahaya. Akhirnya, dengan berat hati, keputusan dijatuhkan. Syekh Siti Jenar harus dihukum mati, bukan karena kebencian, melainkan karena menjaga keseimbangan tatanan masyarakat yang belum siap menerima hakikat sejati. Di Demak, di bawah langit yang muram, sebuah majelis besar digelar. Hari itu, bukan hanya seorang manusia yang diadili, tetapi juga sebuah cara pandang tentang Tuhan. Bayangkan suasananya, alun-alun kerajaan penuh sesak. Para prajurit berjaga, rakyat berbisik-bisik di kejauhan. Di tengah ruangan pendopo agung, para wali duduk bersila dalam keheningan yang tegang. Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, semua hadir. Wajah mereka menyiratkan campuran antara kasih, tanggung jawab, dan kegelisahan. Dan di hadapan mereka, duduk seorang lelaki tua berjubah putih, bersorban sederhana, dengan janggut putih panjang dan mata teduh yang menembus hati. Dialah Syekh Siti Jenar. Sang sufi di hadapan para wali, tidak ada ketakutan di wajahnya. Ia datang bukan sebagai pesakitan, tetapi sebagai orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tatapan matanya hening, seolah sudah tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Ketika Sunan Giri membuka sidang dengan suara berat, suasana seolah berhenti. Ia berkata, "Saudaraku Siti Jenar, engkau telah menyebarkan ajaran yang membuat umat resah. Katakanlah di hadapan kami, apa yang sebenarnya engkau ajarkan tentang Tuhan?" Siti Jenar menunduk lalu menatap para wali satu persatu. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Aku hanya mengajarkan bahwa Tuhan tak berjarak. Ia tidak di langit, tidak di mihrab, tidak di balik kitab. Ia ada di dalam hati setiap makhluk yang hidup." Benturan antara zahir dan batin. Kata-kata itu membuat ruangan terdiam. Bagi sebagian wali, kalimat itu adalah kebenaran batin yang tinggi. Namun bagi sebagian lain, itu bisa menyesatkan umat yang belum siap. Sunan Kudus bersuara, "Tapi jika manusia merasa dirinya satu dengan Tuhan, apakah itu bukan kesombongan? Bukankah syariat ada untuk menuntun agar manusia tidak tersesat oleh dirinya sendiri?" Siti Jenar tersenyum tipis lalu berkata, "Syariat itu seperti perahu. Ia berguna sampai kau tiba di seberang. Setelah sampai, kau tak lagi memanggul perahu di punggungmu." Kata-kata itu menembus hening seperti kilat di tengah malam. Para wali saling pandang. Mereka tahu ucapan itu bukan penghinaan pada agama, melainkan ungkapan seseorang yang telah menembus lapisan-lapisan batin yang dalam. Namun bagi rakyat, bagi kekuasaan, dan bagi tatanan,
ajaran seperti ini bisa menimbulkan kekacauan. Suasana menegangkan di pendopo. Sunan Bonang lalu berdiri. Suaranya lembut tapi tegas. Wahai Siti Jenar, engkau menyalakan api di antara orang-orang yang belum siap menanggung cahaya. Mereka mendengar ajaranmu, lalu meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan merasa cukup dengan berkata, Tuhan sudah ada di dalamku. Bukankah itu fitnah yang berbahaya? Siti Jenar menatap lurus ke arah Sunan Bonang. Mereka yang meninggalkan amal karena merasa cukup, bukan muridku. Aku tak pernah mengajarkan meninggalkan syariat. Aku hanya mengajarkan agar mereka sadar bahwa setiap rukuk, setiap sujud, bukan sekadar gerak tubuh, tapi gerak jiwa menuju penyatuan. Kata-kata itu membuat sebagian wali menunduk. Di wajah Sunan Kalijaga tampak sebutir air mata menetes diam-diam. Ia tahu, Siti Jenar bukan sedang melawan, tapi sedang menerjemahkan kebenaran dari sisi yang tak semua orang bisa pahami. Keputusan yang berat, namun majelis tak bisa menunggu lebih lama. Kekuasaan menuntut keputusan, dan rakyat menuntut kejelasan. Bila dibiarkan, ajaran ini bisa dianggap pembangkangan terhadap aturan kerajaan dan agama. Sunan Giri menghela napas panjang, lalu berkata pelan, Saudaraku, engkau telah menembus batas yang tak semua manusia boleh melangkahinya. Demi menjaga keseimbangan, kami memutuskan engkau harus dihentikan. Ruangan sunyi. Tak ada suara selain desiran angin yang menyentuh dinding kayu pendopo. Siti Jenar menunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Jika memang dunia belum siap menerima kebenaran batin, maka biarlah tubuhku kalian hukum, karena yang kalian hukum hanyalah jasadku, bukan aku. Ketenangan seorang yang telah menemukan. Setelah keputusan diambil, Siti Jenar berdiri perlahan. Ia menatap para wali dengan pandangan kasih. Saudaraku, katanya lembut, janganlah kalian bersedih. Apa yang tampak berakhir, sesungguhnya baru saja dimulai. Ia lalu bersujud, lama, dalam keheningan yang membuat semua orang menahan napas. Sunan Kalijaga menunduk dalam-dalam. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Ia tahu, hari itu bukan hanya Siti Jenar yang akan mati, tetapi juga bagian dari kebebasan rohani yang tak semestinya dipenjara oleh ketakutan. Setelah sidang usai, ketika Siti Jenar dibawa keluar pendopo, langit tampak redup dan tanah Demak seolah ikut berduka. Rakyat hanya melihat seorang sufi dihukum, tapi mereka tidak tahu bahwa di balik hukuman itu ada percakapan panjang antara manusia dan Tuhan yang tak akan pernah selesai. Bagi para wali, keputusan itu pahit. Mereka mencintai Siti Jenar, tapi juga mencintai keteraturan. Dan disitulah tragedi spiritual terbesar itu terjadi, ketika cinta kepada Tuhan menuntun manusia pada arah yang berbeda. Namun keduanya tetap berangkat dari sumber yang sama, iman. Sidang di Demak bukan sekadar pengadilan seorang sufi, itu adalah simbol dari perjalanan spiritual manusia, antara syariat yang menjaga dan hakikat yang membebaskan. Siti Jenar tidak kalah karena ia tidak berperang. Ia hanya menunjukkan bahwa kebenaran batin terkadang terlalu terang untuk mata dunia yang masih silau oleh aturan. Yang sejati tidak pernah mati, bisiknya sebelum meninggalkan pendopo. Dan sampai kini, kalimat itu masih bergema dalam hati mereka yang berani mencari Tuhan, bahkan di dalam dirinya sendiri. Fakta di balik hukuman mati. Sejarah tak pernah sesederhana yang tertulis. Kadang, yang disebut hukuman bukan karena kesalahan, tapi karena dunia belum siap menerima kebenaran. Hari itu, Demak berdiri megah sebagai pusat kekuasaan Islam di tanah Jawa. Sebuah kerajaan muda yang sedang membangun tatanan. Di bawah bimbingan para wali songo, mereka bukan hanya ulama, tapi juga penegak hukum, penjaga moral, dan penuntun umat. Namun di balik gemerlapnya kejayaan itu, ada pergulatan yang lebih halus. Pergulatan antara kekuasaan lahir dan kebenaran batin. Syekh Siti Jenar adalah seorang guru yang tidak tunduk pada aturan dunia. Ia mengajar tanpa istana, tanpa mimbar, tanpa kitab besar di tangannya. Ia berbicara di tengah sawah, di tepi sungai, di rumah-rumah rakyat kecil. Bagi banyak orang, ajarannya terasa seperti udara segar, membebaskan dari ketakutan.
membuat mereka merasa dekat dengan Tuhan tanpa harus menjadi siapa-siapa. Namun bagi para penguasa, ajaran seperti itu berbahaya. Sebab jika manusia merasa dirinya satu dengan Tuhan, maka kekuasaan dunia menjadi tidak relevan lagi. Tidak ada lagi jarak antara rakyat dan ilahi. Tidak ada lagi ketakutan yang bisa dijadikan alat kendali. Disitulah awal mula ketegangan itu membara. Siti Jenar dianggap bukan hanya seorang guru yang berbeda, tetapi ancaman bagi tatanan sosial dan kekuasaan yang sedang tumbuh. Para wali awalnya mencoba menasihatinya. Mereka tahu Siti Jenar bukan orang jahat. Ia seorang pencari Tuhan sejati. Namun kabar di masyarakat telah terlanjur membesar. Beberapa muridnya salah paham dan berkata, "Jika Tuhan ada dalam diri kita, untuk apa lagi beribadah?" Kesalahan tafsir itulah yang memperkeruh segalanya. Sunan Kudus dan Sunan Giri khawatir, ajaran ini akan membuat rakyat menolak syariat dan pada akhirnya menggoyang wibawa Islam di tanah Jawa yang baru tumbuh. Di sisi lain, para bangsawan Demak juga melihat peluang. Mereka ingin menegaskan otoritas kerajaan, bahwa hanya kekuasaan yang mendapat restu para wali yang boleh hidup. Siti Jenar menjadi simbol perlawanan spiritual terhadap sistem itu. Maka keputusan pun mulai disusun dengan alasan menjaga ketertiban dan iman umat. Pertemuan rahasia para wali. Dalam beberapa naskah kuno diceritakan, para wali sempat mengadakan pertemuan rahasia. Sunan Kalijaga, yang terkenal lembut dan bijak, berusaha membela Siti Jenar. Ia berkata, "Jangan hukum dia karena bahasanya berbeda. Kadang, kebenaran terlalu tinggi untuk dijelaskan dengan kata." Namun suara Kalijaga tidak cukup kuat untuk menahan arus. Sunan Giri menegaskan bahwa jika ajaran ini dibiarkan, Islam di Jawa bisa kehilangan bentuknya, dan akhirnya, dengan berat hati, keputusan diambil. Syekh Siti Jenar harus dihentikan demi menjaga keseimbangan lahiriah agama. Di balik keputusan itu ada luka. Tak ada yang tahu betapa beratnya keputusan itu bagi para wali. Mereka tahu Siti Jenar adalah saudara dalam iman, bahwa yang ia bicarakan bukan kesesatan, melainkan kedalaman. Namun mereka juga tahu, ajaran seperti itu, jika jatuh ke telinga orang yang belum siap, bisa menjadi api yang membakar segalanya. Sunan Kalijaga meneteskan air mata di malam sebelum eksekusi. Ia tahu, hari esok bukan hanya tentang hukuman mati seorang manusia, tetapi juga tentang terputusnya jembatan antara syariat dan hakikat di tanah Jawa. Sementara itu, Siti Jenar sendiri tidak pernah menolak keputusan itu. Ia menerima dengan ketenangan yang tak bisa dimengerti oleh dunia. Ketika murid-muridnya datang menangis, ia hanya tersenyum dan berkata, "Anakku, jangan tangisi jasad ini. Mereka menghukum tubuhku tapi bukan aku. Aku telah lama mati, sejak aku mengenal siapa aku yang sejati." Dalam malam menjelang eksekusi, ia duduk bersila di bawah sinar rembulan, mengulang zikir yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. La ilaha illallah, tiada aku selain dia. Baginya, kematian bukan akhir, melainkan gerbang menuju penyatuan sempurna. Sejarawan kemudian berdebat berabad-abad lamanya. Apakah Siti Jenar dihukum karena ajarannya, atau karena politik kekuasaan? Sebagian berpendapat, para wali hanya menjalankan peran sosial demi menjaga kestabilan umat. Namun sebagian lainnya percaya, hukuman itu adalah bentuk ketakutan manusia terhadap kebebasan spiritual yang terlalu luas. Siti Jenar berbicara tentang kemerdekaan batin, sementara dunia sibuk membangun keteraturan luar. Ketika dua hal itu bertemu, salah satunya harus mengalah. Dan yang kalah, seperti biasa, adalah mereka yang memilih jalan sunyi. Namun sejarah memiliki cara sendiri untuk menebus luka. Berabad-abad setelah kematiannya, nama Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar hilang. Ajarannya tetap hidup di hati orang-orang yang mencari Tuhan dengan kejujuran. Mereka yang haus makna menemukan bahwa kata-kata Siti Jenar adalah cermin. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hukuman mati itu sejatinya bukan akhir dari hidup Siti Jenar. Ia hanyalah awal dari legenda spiritual yang tak bisa dimatikan oleh waktu.
sebab kebenaran batin tidak bisa dihukum. Ia hanya menunggu manusia yang siap membuka mata untuk melihatnya. Mereka memenjarakan tubuhku, tapi tidak bisa mengurung kesadaranku. Begitu bisik Siti Jenar dalam diam. Dan sejak hari itu, setiap kali manusia bertanya di dalam hatinya, siapa aku dan siapa Tuhanku? Di sanalah roh Siti Jenar kembali berbicara, lembut dalam keheningan. Sunan Giri bertanya dengan suara bergetar, Siti Jenar, apakah engkau masih berpegang pada ajaranmu yang menyatakan manusia adalah Tuhan? Siti Jenar tersenyum lembut. Aku tidak pernah berkata manusia adalah Tuhan. Aku hanya berkata, yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Jika engkau mengenal dirimu sebagai hamba, maka Tuhan tampak sebagai Tuhan. Tapi jika engkau menembus hakikat dirimu yang sejati, maka tidak ada lagi dua, hanya Dia yang esa. Sunan Kudus menghela napas panjang dan berkata lirih, wahai Siti Jenar, ajaranmu terlalu tinggi untuk umat. Dunia ini butuh syariat agar tak hancur oleh tafsir bebas. Siti Jenar membalas dengan tenang. Maka jalankan syariat bagi mereka yang masih di dunia luar, tapi biarkan kami yang sudah pulang, tenang dalam rahasianya. Keputusan pun dibacakan. Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati atas ajarannya yang dianggap menyesatkan umat. Namun sebelum Algojo bergerak, Siti Jenar menatap para wali satu persatu. Ia berkata pelan, namun suaranya menembus dada semua yang hadir. Kalian tidak membunuhku, yang akan mati hanyalah kulit ini. Siti Jenar yang sejati sudah lama kembali ke asalnya. Namun saat tubuh Siti Jenar jatuh ke tanah, terjadi sesuatu yang tak pernah disangka. Darahnya tidak menetes merah, melainkan berwarna putih seperti susu. Beberapa saksi mengatakan jasadnya lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah wangi harum yang memenuhi udara. Dalam beberapa naskah disebutkan bahwa setelah hukuman itu, para wali mencari tubuhnya, namun tidak menemukannya dimanapun, hanya kain kafan kosong yang tertinggal. Sunan Kalijaga berkata dengan suara lirih, lihatlah, bahkan kematian pun tak bisa menyentuhnya. Ia telah berpadu dengan yang hidup. Sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti di mana makam Syekh Siti Jenar. Beberapa orang mengatakan ia dimakamkan di Cirebon, yang lain menyebut di Lemah Abang, dan sebagian lagi percaya ia tidak pernah mati, melainkan menembus alam cahaya dan menjadi bagian dari kesadaran jagat raya. Kini tinggal kita bertanya, apakah kita mengenal diri kita seperti ia mengenal dirinya, ataukah kita masih sibuk membunuh cermin yang memantulkan wajah Tuhan di dalam diri kita sendiri? Kini, berabad-abad telah berlalu, namun dunia kita tak jauh berbeda dari masa itu. Manusia masih sibuk memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang sesat. Sementara makna sejati dari hidup dan ibadah semakin terpinggirkan. Dalam kesibukan modern, ajaran Siti Jenar terasa seperti bisikan lembut yang datang dari masa lalu, menyentuh batin setiap jiwa yang lelah mencari Tuhan di luar dirinya. Jangan cari Tuhan di langit, carilah dalam dirimu yang hening. Itu bukan ajakan untuk melawan ajaran, tapi panggilan untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya kita yang sering menutup mata. Terima kasih telah menyimak kisah penuh makna tentang perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar. Semoga dari cerita ini kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu mudah diterima, namun ia selalu hidup di hati orang-orang yang mau mencari dengan ketulusan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak jiwa yang tersentuh oleh kisah kebijaksanaan Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah mencari, tetaplah menyala, karena cahaya Tuhan selalu menunggu di dalam dirimu.